Tapi aku sadar kau tak pernah jadi milikku. Yang sebenarnya ku tak berhak cemburu. Halo semuanya, halo teman Vio. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum tahu nama aku Vionita. Jadi aku mau promo single terbaru aku, judulnya Cemburu. Buat kalian yang belum tahu, kalian udah bisa dengerin lagu ini di semua digital platform kesayangan kalian. Dan jangan lupa nonton music videonya juga di YouTube channelnya aku, Vionita Official. Sejauh ini responnya baik, positif semua, dan banyak yang relate juga ternyata sama lagu Cemburu. Sejauh ini sih responnya positif, semuanya pada suka sama lagunya, dan ternyata banyak juga yang relate lagu Cemburu. Aku kira lagu ini tuh hanya relate sama temen aku, Linda. Ternyata banyak juga teman-teman pendengar Cemburu yang dijadiin second choice. Lagu Cemburu ini tuh untuk pertama kalinya aku rilis sendiri bareng temen aku juga. Jadi aku sekarang sama temen aku ada partner berkarya aku. Karena sebelumnya aku tuh di under label. Jadi Cemburu ini anak pertama yang emang benar-benar dipikirin, benar-benar apa ya, aku tuh ikut mikir gitu, ikut bikin konsepnya. Karena sebelumnya tuh aku cuma kayak cuma bawa badan aja tinggal nyanyi gitu. Jadi lagu Cemburu ini tuh ditulis sama Kak Emong dan Kak Evan. Kalau kata Kak Emong sih, ketika mereka nulis lagu ini tuh ngebayanginnya aku yang nyanyi. Jadi pas aku tanya, Kak, ayo dong bikinin aku langsung dikasih lagu Cemburu. Saat itu juga kayak nggak ngasih beberapa pilihan gitu, langsung, udah nih Vio, lagu Cemburu nih buat kamu nih gitu. Pas kita workshop itu, nggak kebetulan juga karena ini kan aku nge-produce Cemburu kan sama partner aku namanya Linda kan. Jadi nggak tahu ini kebetulan atau enggak, kayak makna dari lagu Cemburu itu tuh relate banget sama cerita teman aku, dan emang lagi ngalamin jalan sama cowok suka sama nih cowok, tapi ternyata nih cowok tuh punya pacar gitu. Ternyata temen aku tuh cuma dijadiin second choice. Jadi lagu Cemburu itu buat cewek-cewek cegil yang maksa banget gitu, kayak berharap bisa bareng tapi ternyata susah untuk memilikin. Bedanya banyak bedanya sih di label ama sendiri, karena emang kalau di label kan aku nggak ngurusin dari aku tuh nggak ngurusin apa-apa sih. Kalau di label tuh aku cuma ya udah aku bikin demo, nyanyi, rilis gitu. Tapi kalau yang sekarang itu tuh aku kayak harus mikirin mau musiknya tuh yang kayak gimana, atau konsep music videonya harus kayak gimana, terus promonya gimana gitu, dan lebih sulit ternyata ya. Tapi aku happy sih, aku seneng ternyata aku bisa lewat
cemburu aku bisa banyak belajar banyak hal. Ngedirect apa, kayak waktu itu tuh aku sama tim yang bikin music video tuh aku ikutan ngedirect gitu loh Kak. Kayak karena aku kan modelnya juga, jadi aku kayak udah kebayang part-part videonya tuh, jadi aku ikutan ngejahit gitu loh. Enggak nih, kurang cocok nih di sini nih, kayaknya mendingan ini biar ceritanya tuh nyampe gitu. Puji Tuhan cemburu udah promo media, radio juga. Terus kita juga udah bawa beberapa off air sih Kak, lagu Cemburu. Jujur aku belum kepikiran sih Kak ke itu. Aku belum ada kepikiran buat album. Sekarang aku masih kayak fokus. Aku tuh lagi belajar nulis juga kan. Jadi aku lagi fokus bikin lagu. Karena aku lagi pengen banget rilis lagu yang emang aku nulis juga. Aku nggak expect sama sekali sih, karena emang aku rilis lagu itu udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun yang lalu gitu. Dan ya aku emang suka lagu itu, dan aku juga rilis lagu itu emang bener-bener aku suka sama lagu ini. Dan sebelum aku memilih untuk rilis lagu ini pun aku tuh kayak minta-minta gitu loh sama A&R-nya Hits dulu, Mas Keke. Makasih Mas Keke. Jadi aku tuh kayak maksa gitu, aku tuh suka lagu ini. Judulnya tuh dulu Kamu Yang Bodoh gitu. Aku tuh sampai kayak bikinin demonya. Aku kirimin sama Mas Keke gitu. Ternyata yang punya lagu suka dan kayak udah deh, ya udah lagu Kamu Yang Bodoh berjodoh deh kayaknya sama Vio gitu. Jadi emang aku tuh nothing tulus sih Kak. Rilis lagunya tuh kayak nggak ada. Maksudnya semua orang pasti berharap gitu ya. Semua orang tuh pasti berharap lagunya tuh viral gitu-gitu ya. Tapi aku emang nggak ada kepikiran bisa sampai rame banget gini kayak gitu. Dan ramenya juga hampir apa ya? Kayak ramenya tuh udah 3 kali gitu loh. Dan yang paling rame emang sekarang. Tapi kayak aku kira kayak orang tuh bakal bosen gitu. Kayak ya udah naik kemarin gitu. Oh mungkin udah gitu. Tapi ini enggak, kayak berulang-ulang gitu. Terima kasih yang udah dengerin. Kalau jadi beban enggak sih Kak, enggak sama sekali. Malah aku tuh seneng, aku bersyukur juga, dan malah orang tuh banyak yang tahu lagu aku tapi nggak tahu akunya. Banyak yang tahu lagu Di Masa Lalumu tapi nggak tahu Fionita dan aku enggak. Aku nggak terlalu mempermasalahkan itu sih, karena yang penting karyanya nyampe dulu nih sama pendengarnya gitu. Ya aku paling fokus buat bikin lagi. Ya mungkin Dia Masa Lalumu yang paling relate gitu kan, yang paling bisa mewakili perasaan mereka gitu. Mungkin Cemburu belum, Takut Rindu belum, tapi kan nggak tahu nanti gitu lah. Karena menurut aku ada masanya gitu sih Kak, kayak ada masa yang orang-orang tuh pada gagal move on gitu-gitu, ada yang kayak lagi jatuh cinta nih, ada era-eranya sih menurut aku ya. Harus dong. Harus lebih gak sih? Iya. Ya semoga lah ya, semoga rezekinya sama. Juara 1 The Voice. Jujur awalnya iya, tapi makin kesini sudah berdamai. Sebenarnya bebannya tuh lebih ke ini sih, ekspektasi orang-orang sebenarnya.
kok juara satu tapi kayak gini, kok juara satu tapi kayak gini gitu. Kalau aku pribadi sih aku enjoy, karena aku emang tahu tujuan aku di awal untuk ikut The Voice itu apa. Jadi ketika aku di titik ini tuh ya ini yang aku mau gitu. Dan untungnya tuh aku bukan orang yang kayak ketika diomongin kayak gini nih aku sampai yang kayak down gitu tuh, enggak. Jadi kalau bilang beban sekarang enggak, jujur enggak ada sih Kak, tapi kayak waktu aja sih proses gitu. Jadi buat aku mentalnya kebentuk gitu. Kalau triknya aku nggak nemu sih ya. Ngalir begitu aja. Iya, aku ngalir aja sih, dan kayak mungkin kayak orang-orang di sekeliling aku juga yang support gitu. Jadi aku nggak terlalu mikirin omongan-omongan negatif yang di luar gitu. Jadi kalau aku awal-awal dia masa lalu mau naik tuh aku kan sering konten di TikTok juga kan. Terus pas aku upload aku lagi nyanyi lagu dia masa lalumu tuh orang-orang pada komen suaranya mirip penyanyi aslinya gitu. Dan itu nggak 1-2 orang, kayak rame gitu loh. Mirip penyanyi aslinya gitu. Terus pernah juga aku tuh nyanyi off air gitu kan, terus kayak pasnya Fionita si Hombi gitu, kayak biasa aja nih orang, biasa aja gitu. Oh ya udah gitu kan, pemenang The Voice biasa aja. Terus aku pas nanya, aku tuh punya lagu gitu, judulnya Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu. Mungkin di antara kalian ada yang tahu gitu, kita nyanyi bareng ya. Terus kayak pada langsung nembak, terus pada nyanyi semua. So kayak terharu gitu loh, tapi nggak apa-apa sih. Karena emang naiknya kan di ini ya Kak, naiknya kan di TikTok kan. Dan yang bikin soundnya kan bukan aku sendiri gitu kan, yang bikin viral gitu. Jadi orang masih tahu tuh lagunya gitu. Yang nyanyi tuh masih banyak yang belum tahu. Sekarang ini sangat akhir-akhir ini lebih berdampak sih buat aku. Sebelum-sebelumnya enggak, tapi makin kesini kayak orang udah mulai notice gitu, dan aku rajin konten juga sih Kak gitu, jadi orang mulai ngeh lah gitu. Oh ternyata dia penyanyinya. Aku nggak tahu ini penting sama semua orang atau enggak ya, tapi kalau di aku sih sangat penting ya. Kalau di aku sih sangat penting karena aku tuh dari ajang talent yang maksudnya nggak yang begitu viral kan, nggak yang begitu hype lah gitu. Jadi menurut aku gimana cara aku tetap bertahan untuk ngenalin aku ke orang-orang tuh ya dengan aku ngonten gitu. Jadi aku nggak mau kayak aku tiba-tiba hilang dengan aku nggak bikin apa-apa. Jadi menurut aku cara yang paling gampang itu ya aku ngonten. Konten apa aja sih? Tapi paling banyak sih nyanyi, nyindir gitu. Ini jawaban yang jujur. Iya. Apa ya, mungkin lebih ke ini sih, aku pengen ngikutin mau mama aku aja sih. Karena emang di keluarga aku tuh pendidikan tuh nomor 1 gitu Kak. Jadi aku kayak ngikutin keinginan orang tua aku. Untuk aku tuh diminta jadi dosen gitu. Makanya aku ambil magister di UPI. Kalau dinyanyi sih kurang sih ya Kak ya. Kalau mama aku tuh kalau nyanyi tuh kurang. Kayak sekarang itu kayak udahlah gitu, baliklah ngajar gitu kalau mama aku. Dia tuh lebih seneng tuh aku tuh jadi tenaga pendidik. Maksudnya aku nggak mau ninggalin salah satunya sih. Kayak aku tetap ngajar karena aku nggak mau juga nyesel gitu. Kalau misalnya aku nggak ngambil, aku nyesel, ada penyesalan di akunya gitu. Kenapa ya aku nggak ikutin omongan mama aku kemarin gitu? Aku nggak mau kayak gitu juga. Dan karena
Aku juga seneng sih, aku juga seneng ngajar gitu. Tapi aku nggak bisa juga ninggalin nyanyi. Aku karena aku apa ya, hidup aku tuh kayak udah nyanyi gitu. Jadi aku nggak bisa ninggalin salah satunya. Aku akan berusaha untuk berjalan beriringan. Aku sempet ngajar, tapi di Medan, nggak Medan sih, Bali G. Aku sempet kayak bikin private gitu. Tapi karena aku harus ke Jakarta, jadi aku udah nggak ngajar sih. Udah enggak. Paling belajar bareng sama Linda ya. Dua-duanya penting lagi. Tapi karena harus disuruh memilih, feel sih, rasa. Karena kalau sehebat-hebatnya dia punya teknik juga, kalau nggak ada kalau nggak ada rasanya tuh kita dengarnya tuh kayak capek gitu, kayak ya udah gitu, kayak apa sih gitu. Tapi kalau dia udah pakai rasa, mau dia pakai nggak yang pakai teknik gimana juga, kita kayak langsung ikut gitu loh, kayak kebawa di lagu dia. Jujur itu masih apa ya, sampai sekarang tuh aku belum nemu sih. Aku tuh masih mikirin sih brandingan aku tuh sebenarnya kayak gimana sih, aku tuh mau bonusnya yang kayak gimana sih. Jadi aku masih mencari jati diri aku sebenarnya. Cuma kayak orang-orang tuh suka aku yang nyanyi ballad gitu-gitu, makanya aku kan masih ngikutin pasar gitu loh Kak. Gimana biar banyak dulu nih yang tahu Vio, banyak dulu nih yang tahu lagu-lagu aku, karya-karya aku, baru deh nanti. Kebetulan ya, kayak aku tuh kok kalau live TikTok rame banget ya orang Filipin gitu-gitu kan. Terus aku jadi pengen banget nyanyi di Filipin gitu. Terus aku pengen suatu saat punya kantor sendiri, punya album, terus bisa apa ya, bikin karya yang emang aku nulis sendiri. Tapi aku sadar kau tak pernah jadi milikku, yang sebenarnya ku tak berhak cemburu. Tak bisa ku jelaskan, mungkin ku yang berlebihan. Aku sungguh suka dia, tapi ku tak terima dia. Ada yang punya Tuhan. Salahkah bila ku minta dia berpisah? Aku sungguh ingin dia aku lebih pantas bersama. Terima kasih.